Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aritmatika sosial pada kelas 7 di SMPN Negeri 14 Bandung. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di aritmatika sosial ini? Keuntungan dan kerugian, lalu diskon, bruto tara neto, bunga tunggal, dan pajak. Nah, sedangkan pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai apa itu keuntungan dan apa itu kerugian. Sebelumnya, apakah kalian familiar dengan yang namanya keuntungan dan kerugian? Biasanya ada di jual beli ya. Betul. Nah, apa bedanya keuntungan sama kerugian? Jika keuntungan itu biasanya nilai jualnya itu lebih tinggi daripada nilai belinya. Contoh, ibu membeli sebuah pulpen 2.000. Setelah itu ibu ternyata ingin menjualnya 3.000. Kira-kira ibu dapat untung atau dapat kerugian? Dapat untung dari selisih ini, yaitu 1.000. Nah, jadi jika diibaratkan nilai harga jual itu selalu lebih tinggi daripada nilai harga beli. Di sini nilai jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Beda ceritanya jika ibu membeli pulpen seharga 2.000 dengan kemudian dijual lagi 1.000. Apakah ibu dapat untung atau rugi? Nah, ruginya rugi 1.000. Nah, jadi kalau kerugian itu harga beli itu lebih tinggi daripada harga jual. Nah, jadi apa bedanya keuntungan sama kerugian? Kalau keuntungan itu merupakan harga jual dikurangin harga beli, sedangkan rugi itu kebalikannya, harga beli dikurangin harga jual, seperti itu. Nah, sekarang gimana sih menghitung presentase antara keuntungan dan kerugian? Kita lihat yang keuntungan dulu. Untuk keuntungan dan kerugian ini ada untuk mempermudah pemahaman kalian. Nah, untuk menentukan persentase untung, kalian membagi antara nilai untung dengan harga beli. Jadi di sini dari untung ke bawah itu kalian bagi. Jadi besarnya untung dibagi harga beli kali 100. Nah, gimana caranya untuk kalian menentukan harga beli? Berarti kalian bagi antara untung dengan persen untung. Terus kalau misalnya nyari untung dengan diketahui persen untung dengan harga beli, nah kalau dari sini kalian tinggal kali saja persen untung dikali harga beli, seperti itu. Selanjutnya sama juga seperti kerugian, berarti yang di sini itu yang atas itu rugi, kalau yang sisi kiri itu persen rugi. Jadi jika dibuat rumus, persen rugi sama dengan besarnya rugi per harga beli. Nah, kalau misalnya menentukan harga beli berarti rugi per persen rugi. Nah, kalau untuk menentukan ruginya gimana? Berarti tinggal kalikan saja persen rugi dikali harga beli, seperti itu. Jadi kalau ke bawah kalian bagi, kalau ke kanan dan ke kiri kalian kali. Nah, selanjutnya di sini ibu punya pertanyaan. Pertanyaannya, Adi membeli sepatu seharga 120.000. Lalu ia menjual kembali sepatu tersebut 20.000, lebih mahal daripada harga awal. Berapa harga sepatu tersebut? Apakah ia memperoleh untung atau rugi? Lalu, berapa persen keuntungan atau kerugian pedagang tersebut? Kita tulis dulu diketahui harga belinya 120.000. Lalu selanjutnya, nah untuk menentukan harga jual di sini hanya ada 20.000 lebih mahal. Berarti kalian tambah dulu harga beli ditambah si harga yang 20.000 lebih mahal. Jadi 120 ditambah 20.000 sama dengan 140.000. Ini untuk harga jual, ini untuk harga beli. Nah, di sini ada ketentuan. Pertanyaannya, bagaimanakah untung atau rugi? Berapa persen keuntungan,
dan berapa persen kerugian. Nah, kita tahu untung atau rugi dari mana? Kita lihat di sini. Harga beli 120, sedangkan harga jual 140. Berarti lebih besar mana antara harga jual dan harga beli? Lebih besar, betul, lebih besar harga jual. Nah, kalau lebih besar harga jual berarti kalian ini menyatakan untung. Nah, gimana? Setelah ini berarti untung itu merupakan harga jual dikurangin harga beli. Jika harga jualnya lebih besar daripada harga beli yang tadi. Nah, kalau rugi sebaliknya, harga beli dikurangin harga jual dengan ketentuan harga jual kurang dari harga beli. Nah, lalu kita pakai rumus untung. Untung sama dengan harga jual dikurangin harga beli. Harga jualnya 140 dikurangin 120 berarti untungnya 20.000. Berarti Adi mengalami untung 20.000. Ini untung sudah diperoleh. Jadi dia untung ya, nggak rugi. Nah, selanjutnya berapa persen keuntungan atau kerugiannya? Berarti ini yang jelas bukan kerugian. Ya, kita lihat berapa persen keuntungan. Gimana cara cari persen keuntungan? Berarti persen keuntungan sama dengan untung bagi harga beli. Nah, untung per harga beli dikali 100. Untungnya 20.000 yang tadi diperoleh. Harga belinya 120.000 dikali 100. Coret, 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 coret. Ini bagi 1, bagi 2 1, ini bagi 2, 6 berarti 1 per 6 dikali 100 sama dengan 16,6%. Berarti keuntungannya itu yaitu 16,6%. Seperti itu. Ini untuk mengetahui untung dan persentase untung. Pada pertanyaan selanjutnya di sini ada Pak Beni. Pak Beni ini ternyata ingin menjual sepeda motor karena sedang membutuhkan biaya. Pak Beni membeli sepeda motor seharga 15 juta pada tahun 2005. Jika harga motor tersebut turun 1.500.000, berapa uang yang akan diterima pada tahun 2016? Apakah ia untung atau rugi? Berapa persen untungnya atau berapa persen ruginya pada Pak Beni? Nah, jika di sini dilihat, diketahui harga belinya, tulis dulu harga belinya 15 juta. Ternyata harga jualnya itu turun 1.500.000, berarti 15 juta dikurangin 1.500.000, yaitu 13.500.000. Ini untuk harga jual. Sekarang untuk menentukan keuntungan atau kerugian, kita lihat mana yang lebih tinggi antara harga beli atau harga jual. Harga beli lebih tinggi daripada harga jual atau lebih mahal. Ya, makanya dia mengalami kerugian. Berarti kita pakai rumus rugi. Rugi itu apa rumusnya? Sama dengan harga beli dikurangin harga jual. Nah, harga belinya 15 juta dikurangin 13.500.000 sama dengan 1.500.000. Seperti itu. Ini untuk rugi. Rugi udah diperoleh. Berarti sekarang kita tinggal menentukan persentase rugi. Nah, persentase rugi itu rumusnya sama rugi per harga beli. Berarti ruginya itu 1.500.000 lalu dibagi 15 juta dikali 100. Jadi 1 per 10 kali 100% sama dengan 10%. Berarti Pak Beni ini rugi 10%. Untung atau rugi? Rugi sebanyak Rp1.500.000. Nah, di sini ada pertanyaan yang terakhir. Latihan. Nah, di sini sebuah handphone bekas dibeli dengan harga handphone ini ternyata pas ia beli harganya 320.000. Nah, kemudian diperbaiki dengan menghabiskan biaya 140.000. Bila handphone tersebut akan dijual dengan mengharapkan untung 25%, nah ininya udah tahu. Lalu maka harga jual beli handphone itu yaitu diketahui harga belinya 320. Kemudian harga perbaikannya 140. Karena ia sama-sama mengeluarkan uang, maka ia dijumlahin saja. Berarti total harga beli sama dengan
320 ditambah 140.000 sama dengan 460.000. Ini harga beli. Harga belinya udah dapat. Lalu persen untungnya udah dapat, berarti yang ditanyakan harga jual. Lah, kok Bu harga jual itu kan kalau di sini untung, ingat lagi ke rumus untung, untung sama dengan harga jual dikurangin harga beli. Nah, di sini yang tahu itu hanya harga belinya, tapi untungnya nggak tahu, harga jualnya nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita harus mencari dulu nilai untungnya dengan cara pakai rumus yang ini. Berarti nyari untung, kenapa pakai rumus yang ini? Karena persen untungnya udah tahu, harga belinya udah tahu. Tinggal kalian kalikan saja. Berarti untung sama dengan persen untung dikali harga beli. Oke. Nah, persen untungnya langsung aja dikalikan 25/100. Kenapa per 100? Karena dalam bentuk persen. Dikali 460.000. Lalu kalian bagi, coret, tinggal 25 dikali 4.600 sama dengan 115.000. Udah beres sampai sini belum? Ini merupakan untungnya. Ini udah dapat, harga belinya udah dapat. Nah, sekarang kita bisa menentukan harga jual. Nah, gimana cara menentukan harga jual? Kalau di sini berarti harga jual sama dengan untung. Nah, yang harga belinya kalian pindahin ke sini, berarti kalau dari kurang dipindahin jadi tambah harga beli. Harga jual sama dengan untung ditambah harga beli, dimasukkanlah ke rumus ini. Harga beli tambah untung berarti 460.000. Hati-hati ya, jangan menggunakan harga beli yang ini. 460.000 ditambah 115.000 sama dengan 575.000 merupakan harga jualnya. Demikian, bila ada yang ingin ditanyakan boleh chat ke ibu atau chat di grup atau chat di GC ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan sekian. Silahkan lihat Google Classroom untuk tugas selanjutnya. Jangan lupa video dan handoutnya kalian tulis ulang. Jangan lupa kalian untuk tulis ulang materi ini. Ibu lampirkan handoutnya. Nah, kemudian kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh soal yang ada di latihan di Google Form. Dan tulis caranya dengan rapih di buku catatan kalian, lalu di-upload. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.